Jutaan tahun lalu, sebuah asteroid yang tercipta oleh sisa-sisa planet melintas di tata surya. Asteroid ini terbuat dari serpihan planet 55 Cancri E, di mana sebagian besar komponen planet ini adalah permata. Asteroid ini melesat menuju bumi dan meledak di dalam atmosfer, sehingga serpihan permatanya tersebar ke sebagian sisi bumi, yaitu benua kuning. Peradaban terus berkembang, manusialah penguasanya. Beberapa dari mereka ada yang memanfaatkan serpihan itu sebagai perhiasan. Ada juga yang menggunakannya untuk bela diri karena mereka sudah mengetahui kekuatan sebenarnya di balik serpihan permata itu. Mereka menyebutnya sebagai artefak, atau yang lebih sering adalah arkanum. Di suatu sore yang sendu, para pejuang Nusantara beristirahat sejenak dari gempuran tentara Belanda. Mereka menelusuri area yang gersang itu dan mendapati batu-batu yang nampaknya asing bagi mereka. Sang leluhurlah yang pertama kali menemukan artefak ini dan mewariskannya kepada keturunannya. Namun dengan kedatangan artefak itu di bumi, tidak mengubah fakta bahwa manusia akan terus berperang untuk mendapatkan kedaulatan yang mereka inginkan. Kaum Nippon yang mengusir Belanda lah yang dianggap sebagai pahlawan pada hari itu. Tidak hanya melepaskan Indonesia dari genggaman Belanda, tetapi mereka juga menyelamatkan rakyat dari penindasan. Malam pun tiba, dan sekali lagi, negeri ini terjatuh ke genggaman tangan kaum yang ingin menguasai Asia dengan ambisinya yang membara. Di saat Riyadi mengumpulkan warga desa untuk bergotong royong, tentara Jepang sudah mengepung desa dan menangkapi warga satu persatu. Hanya merekalah yang memiliki artefak yang ditangkap. Tentunya, kampung gelap ini mempermudah penangkapan Jepang. Apakah Riyadi berhasil lolos dari tentara Jepang? Oh, tentu saja tidak. Sana masuk, diam kamu. Duh, kurang ajar. Ajar lagi, saya tembak kau. Iya. Riyadi yang terbentur dinding penjara setelah dilempar oleh tentara Jepang itu menyadari kalau ada seorang gadis yang terlihat sedikit lebih tua daripadanya di dalam sel itu. Ia terlihat berantakan, rambutnya acak-acakan, dan duduk di pojok sel penjara dengan waspada. Apakah kau juga seorang yang dulunya dihormati? Aku kabur dari suami Belandaku, hanya untuk tertangkap oleh Jepang. Arkanum ini kudapatkan dari mayat seorang tahanan yang telah dibunuh di depan mataku. Suami Belanda? Jadi kau antek-antek Belanda? Bukan. Malah sebaliknya, aku bisa dibilang antek-antek Indonesia malahan. Memanfaatkan status sebagai istri ya? Ya, aku dapat beberapa informasi dari suami Belandaku. Biasanya akan kusampaikan ke rakyat lainnya. Aku kabur darinya tepat semalam sebelum Jepang menyerang. Oh, bisa kabur di waktu seperti itu? Jadi kamu ini jago soal perencanaan melarikan diri ya? Tidak, aku hanya kabur sekali. Bukan berarti pelarian selanjutnya juga akan berhasil. Tidak masalah. Ayo deh, ceritakan bagaimana taktikmu melepaskan diri dari rumah orang Belanda itu. Mereka pun berunding semalam suntuk, tanpa suara. Tentunya, mencoret-coret kertas lusuh yang dibawa Riyadi untuk menyusun strategi lolos dari tentara Jepang. Hari yang ditunggu-tunggu tiba. Riyadi diseret keluar untuk diinterogasi. Ia hanya duduk dan menjawab seadanya tentang birokrasi Indonesia, tanpa membocorkan pertahanan Indonesia. Tentunya, setelah diinterogasi selesai, ia hanya digiring ke depan selnya lagi. Tetapi, tentara Jepang tidak sadar ikatan tali dari tangan Riyadi tiba-tiba terputus. Ternyata, ia menggunakan pecahan kaca dari rumah Lara yang ia pungut setelah kabur dari suaminya. Riyadi buru-buru memasukkan tangannya ke saku celananya dan menyambar artefaknya. Seketika meledaklah sel itu dan Lara mengerti aba-aba untuk lari. Mereka berlari keluar dari tenda-tenda pertahanan Jepang dan melewati beberapa penjaga yang sedang mabuk. Letnan, kedua tahanan kita telah kabur. Salah satunya adalah orang di bagian birokrasi desa. Rupanya, mereka baru saja berpesta setelah penangkapan malam itu. Mereka berlari sekuat tenaga menahan lapar dan dahaga untuk bisa lolos dari para tentara. Kedua wanita ini telah sampai di pinggir kota, tempat yang belum sempat tersentuh oleh tentara Jepang.
Mereka menelusuri pinggir kota yang sepi itu, barangkali bertemu dengan rakyat lain. Mereka berdua masuk ke dalam rumah yang terlihat tua, tetapi tetap terlihat terawat dengan baik. Siapa sangka, mereka bertemu dengan orang yang sama-sama tersesat. Woi, siapa kalian? Maaf, kami baru kabur dari tahanan Jepang. Masa? Saya tanya bapak saya dulu. Sebentar ya. Baik, silakan masuk. Kalian benar-benar ditangkap sama orang Jepang ya? Iya, sebelumnya makasih sudah membantu kami, Mas. Aman, di sini nggak pernah kena penyisiran tentara Jepang kok. Hah? Masa sih di kota malah nggak pernah kena penyisiran daerah? Iya, kan ini pinggir kota, udah nggak dianggap lagi sama mereka. Tapi kok area sekitar sini sepi ya, Mas? Ya jelas pada ngungsi lah, mereka takut ditangkepin. Lah, masnya sendiri, kok nggak ikutan ngungsi? Lah, kan saya punya orang dalam. Oh, jadi Anda pengkhianat negara ya? Bukan saya pengkhianatnya. Nggak ada pengkhianat kok di sini. Gini, beliau sendiri yang ingin balas budi. Kenapa? Sudah, nanti saya ceritakan. Sekarang kalian makan dulu. Setelah menjamu, kedua orang asing yang baru saja ia temui, Winata mengajak kedua orang itu ke dapur belakang rumahnya. Ayahnya pamit kepada mereka karena ada urusan di luar dan mengunci semua pintu rumah. Anak pungut yang mereka temui hari itu pada akhirnya membantu menerjemahkan beberapa saluran radio yang sudah diambil oleh ahli Jepang. Aku ada ide, tapi agak bahaya. Udah, nggak usah aneh-aneh. Nah, mau ikut aku nggak? Apain? Menggulingkan pemerintahan Jepang. Gimana caranya? Sebarin propaganda lah, pakai bahasa Jawa. Iya juga. Orang Jepang kan nggak bisa bahasa Jawa. Mau pakai radio nggak? Nggak takut dilacak. Jangan pakai radio deh. Pakai kertas pamflet aja dulu. Kita kan belum punya banyak koneksi. Aku ada kok. Maksudnya bapakku. Boleh juga. Nat, ini aman nggak menurutmu? Aman kok. Temennya bapakku kan orang yang lumayan berkuasa. Jadi bisa dilindungi lah. Jangan terlalu gencar dulu ya. Hanya dalam semalam, mereka bertiga sudah memikirkan serangkaian kata-kata yang berisi propaganda palsu soal Jepang. Pamflet yang sudah tersebar, sedikit demi sedikit memengaruhi pertahanan Jepang secara psikis. Seiring berjalannya waktu, mereka bertiga hidup di bawah naungan Laksamana Tadashi Winata yang sudah bisa mengoperasikan radio sekarang, mulai menyebarkan propaganda lewat radio juga. Sedangkan Riyadi dan Lara mendapatkan perlindungan dari Laksamana Tadashi yang berempati dengan mereka. Mereka berpindah-pindah di Pulau Jawa, diam-diam menyelundupkan makanan untuk para rakyat yang menjadi korban Romusha, dan bergabung dengan lembaga yang mengusahakan kemerdekaan Indonesia. Beberapa bulan berlalu, perlakuan Jepang terhadap rakyat Indonesia semakin bengis dan rakyat sudah muak dieksploitasi oleh Jepang. Winata yang waktu itu sedang dalam perjalanan ke rumahnya dihampiri oleh para petani. Punten, Pak, kula keluwen. Nggih, enteni sedelah. Kula badhe mundhut wonten griya. Pak, menapa panjenengan boten kesel kados mekaten terus-terusan? Nggih, kula ugi kesel nanging kula ngetosi wekdal ingkang pas. Menapa ingkang panjenengan enteni? Ngenteni kepastian, yo ngenteni keputusan BPUPKI. Ngenteni terus-terusan. Kapan tumindak pun? Oke, kula namung dipunaturi ngenteni. Ngenteni kepastian. Boten badhe rampung ngantos Perang Dunia Katelu. Oke, dados menapa ingkang panjenengan karepane samenika? Kula kepengin ngobrol kalian kanca panjenengan saking BPUPKI. Panjenengan serius? Nggih, Pak. Monggo dipun nggawa mriki, monggo. Nggih, kula badhe madosi nanging butuh sawetara minggu. Menapa mboten? Mboten napa-napa. Anggere panjenengan bagi panganan kalian kula. Panjenengan kepingin koto? Mesti seneng diurus dening tiyang Jepang ta. Sabar, Mbak. Kula ugi ngawasi radio. Kahanan badhe langkung aman saklajengipun. Tenan. Kula saged bantu ugi, Pak.
Mesti nanging enteni ngatos kahanipun aman. Nggih, Pak. Tepat pada tanggal 16 Agustus, Jepang diserang oleh Belanda. Mereka terpaksa mundur dulu ke belakang karena kota Hiroshima dan Nagasaki dihujani dengan bom nuklir. Nuri pun mempersiapkan beberapa pasukan petani untuk berjaga-jaga. Ia membangun pertahanan di pinggir kota Surabaya, tempat persembunyian Winata, dengan mengandalkan kekuatan rakyat yang sudah menahan amarah selama bertahun-tahun ini. Winata akhirnya memutuskan untuk pergi ke Jawa Barat dengan kemampuan menyelundupnya yang jago. Ia bisa dengan mudah kabur dari penjagaan tentara Jepang. Akhirnya, Winata bertemu dengan mereka berdua. Tanpa banyak bicara, Winata segera mengantarkan mereka ke kota Lumbung Padi. Ya wis, melu wae. Maksudmu welo wae, Win? Para petani kabeh nesu, dheweke nesu banget. Yo kabeh wong nesuin Mulane dheweke njaluk sampean balik. menyang Surabaya. Ora, para prajurit lagi kesasar ta? Apa kowe wis krungu kabare? Dheweke diserang dening sekutu. Iya, aku ngerti. Aku krungu saka radio ing jaba. Surabaya aman ta? Kudune aman, Ri. Apa kowe wis metesake yen dheweke wis bubar, Win? Iya. Ya wis sekutu mesti bakal ngrusak kahanan kuwi intiye. Dadi, saiki kita arep menyang ngendi? Ayo menyang kutha Lumbung Padi, wektué ora akeh. Lan kowe, Win? Aku mung ngarep ngeterake kowe, banjur aku bakal balik menyang Surabaya. Aku mung duwe siji pesen, cepet-cepet lah nyatakake kedaulatan negara kita. Kok cepet tenan? Supaya kowe ora bakal kena pengaruh maneh saka wong ing dhuwur. Tentara Jepang bakal balik mrene rau. Oke, Win. Matur nuwun. Winata pun pamit setelah menitipkan mereka bersama golongan muda lainnya di kota Lumbung Padi. Riyadi dan Lara berdiskusi dengan golongan muda lainnya untuk naskah deklarasi kedaulatan. Mereka buru-buru mengumpulkan beberapa orang untuk mengikuti upacara deklarasi kedaulatan. Sementara itu, di markas Jepang, Letnan, kenapa kau diam saja? Jawab aku. Amerika sudah menjatuhkan bom. Nagasaki, Hiroshima, hangus, lenyap. Soal Amaterasu sendiri sudah menampar wajah kita. Dulu aku berteriak kepada si komandan, kita harus kirim pesan. Kita harus tahu apa yang terjadi. Tapi ia malah menamparku, menyalahkanku hanya karena melepaskan 2 tikus kecil dari penjara. Ia menyuruhku melakukan gerakan palang selama 1 jam. Dan kau juga sama saja. Mau saja disuruh melakukan tolak angkat. Pada akhirnya kita disuruh bergelantungan di tiang. Dengar, Letnan. Mereka sudah menang. Kapal induk mereka mengelilingi samudra seperti hiu lapa. Yamato sudah tenggelam. Kita di sini. Kita hanya setitik debu yang menanti angin menyapu. Kau lihat peta ini? Peta yang dulu kita tandai dengan tinta merah, menjanjikan kekaisaran Asia Raya. Ini semuanya ilusi. Kebohongan besar yang mengubur jutaan nyawa. Dan kami sudah memilih untuk tidak lari. Kami memilih untuk mati di sini demi tugas. Tapi kini aku sudah lelah. Aku mau pulang. Aku mau menangis. 17 Agustus 1945, deklarasi kedaulatan digaungkan di seluruh Nusantara yang dapat dijangkau dengan radio. Semua ini berkat Winata dan Nuri yang berhasil mengambil ahli radio Hosokyoku di Bandung. Mereka berdua bersorak dengan bangga karena sudah berhasil menyebarkan proklamasi dan menyulut semangat perjuangan rakyat. Maka itu, demi memperkuat pertahanan para pemuda Nusantara,
Mereka berupaya melucuti senjata tentara Jepang. Tapi, kita tahu bahwa tentara Nippon ini sangatlah keras kepala, terutama para pemimpin mereka. Lara mendengar desas-desus air minum yang diracuni oleh tentara Jepang, dan berangkatlah mereka untuk memeriksa persediaan air serta keadaan rakyat Semarang. Sudahlah Tuan, serahkan saja senjata kalian. Ya, iya dong, jelas-jelas di tulisan deklarasi kami bangsa Indonesia dengan ingin mencatatkan kemerdekaan Indonesia. Queen. Rajungan, masih belum kapok mereka ini ya, Rek. Ayo siap-siap, Ri. Siap, Bos. Aku juga. Ya, kalau kamu bersedia ya silakan. Oke, wes Win. Lara nggak ikut kan? Aku harus ikut dong. Kan kita semua ada Arkanum. Lah, kok bisa tahu? Kalau Riyadi, aku udah pernah lihat. Kalau kalian, singkat aja, kalian masih hidup setelah bernegosiasi dengan mereka saja sudah termasuk hebat. Keren, Rah. Padahal kita udah berusaha banget sembunyiinnya ya. Ya, siap-siap yuk. Apapun hasil perangnya. Pertempuran berlangsung selama 5 hari. Sudah banyak korban dari kedua belah pihak, hingga pada akhirnya kedatangan sekutu saja yang bisa memisahkan mereka. Jepang dipulangkan dan senjata mereka dijuluti oleh pihak sekutu. Akhirnya, para pemuda yang sudah lama memperjuangkan kebebasan ini menghela nafas dan menyorakkan kemenangannya.